Di titik saya berdiri ini dulu dikenal dengan nama Warpat. Nah, di sepanjang jalan itu dulunya adalah warung-warung yang berjajar namun sudah dibongkar. Namun di sebelah sana itu ada sebuah bangunan yang masih kokoh berdiri, yakni Resto Asep Stroberi. Seharusnya resto itu yang dulunya merupakan bekas lahan resto Rindu Alam sudah dikembalikan ke kawasan penghijauan. Karena PT Jaswita sudah didenda 50 juta rupiah di pengadilan. Apalagi Resto Asep Stroberi ini masuk dalam daftar salah satu dari 196 bangunan liar yang harus dibongkar oleh Pemkab Bogor. Ini tentunya menjadi tanda tanya besar akan pembongkaran bangunan liar oleh Pemkab Bogor yang dinilai tebang pilih. Rencananya CV Astro Putri Berry juga akan membangun kawasan ekowisata edukasi di belakang restonya. Warga kampung Naringgul yang berada di kawasan tersebut bahkan sudah diberi surat peringatan untuk segera angkat kaki. Kalau untuk KSO dari Candi Suku memang iya ada. Untuk dibikin wisata memang ada itu. Itu datang ke sini mengajukan proposal atau gimana? Kalau untuk datang ke sini dia tidak mendatangi warga, tidak langsung, dia cuma langsung pakai drone, langsung foto-foto lokasi gitu. Nggak ada sosialisasi ke masyarakat, nggak ada. Dari mana Mas tahu kalau itu KSO rencananya? Karena udah ada site plan-nya. Site plan-nya Mas tahu dari? Dari teman-teman lah sudah menyebar, karena kan ini Kampung Naringgul akan dijadikan seperti ini wisata gitu. Akan dijadikan seperti apa kalau dari site plan-nya itu? Wisata apa? Wisata kalau dulu sih bilangnya wisata tanaman buah gitu. Ternyata pas waktu itu jadi cafe resort gitu. Jadi cafe dan resort. Resort gitu ya. Oke. Artinya akan menjadi bangunan ya? Iya, bangunan. Kasat mata terlihat, kawasan Puncak Bogor kini memang terus bersolek. Fasilitas dan akomodasi wisata dengan mudah ditemukan di sana-sini. Maklum saja, kawasan Puncak menjadi destinasi wisata akhir pekan yang paling diminati warga sekitaran Jakarta dan Jawa Barat. Menurut Open Data Kabupaten Bogor di tahun 2023 saja, sudah terdapat 124 unit hotel dan 511 unit akomodasi lain berupa penginapan, villa, dan sejenisnya. Jumlah akomodasi terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Cisarua dan Megamendung yang merupakan kawasan Puncak Bogor. Sebarannya bahkan mencapai 74% dari jumlah total sekabupaten Bogor. Sangat patut diyakini, jumlah villa di Puncak Bogor angkanya mencapai ribuan unit, jauh melebihi yang terdata. Sebab di wilayah Desa Tugu Utara saja jumlahnya mencapai 500-an unit. Villa-villa ini berdiri di lahan warga maupun di hutan dan lahan milik negara. Di kami itu memang villa itu kan sebenarnya sebaran villa yang ada di kami itu yang memang seluruhnya hampir di 500-600 villa. Ya, ada kurang-kurang lebih itu. Tapi seluruhnya pun memang ada yang berdiri di atas tanah milik, tanah sertifikat, hak milik. Ada sebagian yang memang berdiri di atas tanah negara yang sudah bersertifikat dan ada juga yang sudah ber-IMB gitu. Kami ingin konfirmasi apakah betul atau tidak ada yang seperti itu? Enggak ada. Kalaupun memang sudah sertifikat misalkan ya, alurnya memang objeknya sudah sertifikat, itu kami hanya merekomendasi saja. Dia mengajukan izin ke Pemda Kabupaten Bogor, dan di situ ada izin lingkungan salah satunya yang ditandatangan oleh warga masyarakat sekitar dengan diketahui RT RW. Dan kepala desa hanya merekomendasi. Nanti kan proses perizinannya nanti di Pemda Kabupaten Bogor, secara teknis dikaji di sana. Kami sudah tiba di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua di Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini ini total ada 4 lokasi villa yang berada dalam pengawasan bersama antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN, karena villa-villa ini berdiri di kawasan hutan produktif. Ini adalah salah satunya.
bernama Villa Cemara. Di antara 4 yang lain ini adalah salah satunya. Kita bisa lihat di situ ada papan yang menunjukkan bahwa villa ini berada di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ini bersama dengan Kementerian ATR BPN. Di situ dituliskan bahwa area ini masuk dalam kawasan hutan dan dalam pengawasan. Artinya terkait dengan perizinan dan juga status ini masih berada dalam evaluasi. Kalau kita lihat sekilas ya, di sekitar sini kami bisa menggambarkan secara kasat mata saja ini berada di kawasan hutan. Ini terlihat sekali, terlihat di situ ini merupakan lereng pegunungan. Dan memang disebutkan alasan penyegelan karena ini berada di kawasan hutan produktif. Begitu pula tadi kami juga sempat mendatangi satu lagi Villa Sipor Afrika. Di situ juga tidak jauh berada dari sini, sekitar 100 meter itu juga terlihat sekali berada tepat berbatasan dengan kawasan hutan. Salah satu villa lain yang juga berada dalam status pengawasan oleh Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian ATR BPN ini adalah Villa Sipor Afrika. Nah, memang tadi sepanjang jalan tim realitas ke sini ini sepanjang jalan itu dipenuhi oleh villa-villa. Kalau memang pernyataan dari warga lokal yang kami temui yang juga merupakan aktivis, banyak dari villa-villa tersebut yang sebenarnya perizinannya masih dipertanyakan apakah itu merupakan tanah garapan atau statusnya masih harus dievaluasi terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Di dalam saya melihat ada 2 buah motor yang diparkir dan tadi saya sempat melihat ada 1 orang yang keluar namun kemudian masuk lagi. Saya tidak tahu apakah itu penjaga dari villa ini atau mungkin pihak pengelola. Namun yang jelas villa-villa yang berada dalam status di bawah pengawasan semuanya sepi. Tidak ada aktivitas yang terlihat di villa-villa tersebut. Penertiban villa di Puncak Bogor sebenarnya sudah bolak-balik dilakukan. Setiap kali banjir 5 tahunan melanda Jabodetabek, saat itu juga Pemkab getol bongkar-bongkar. Namun rupanya patah satu tumbuh 1000. Keberadaan villa dan bangunan liar dan ilegal di Puncak tak pernah ada habisnya. Pengawasan yang mandul dan penegakan hukum yang setengah hati memicu bencana datang silih berganti. Villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.